Hari ini gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di YouTube komen. Gue akan pilih sekitar 5 pertanyaan buat gue jawab hari ini. Pertanyaan yang gue pilih tuh pertanyaan yang menurut gue unik-unik aja ya. Pertama ada pertanyaan dari Sean Great. Mas, mau tanya mas, di kafe apa bisa masuk ke dunia desain interior mas? Tolong jawab ya mas. Bisa-bisa aja sebenarnya, mau kalian kuliah dari bisnis, DKV, seni rupa yang lainnya, tapi nanti di pekerjaannya mau jadi desain interior, menurut gue sih nggak masalah ya, karena yang dilihat nanti itu adalah skill kalian, bukan ijazah kalian. Maksudnya skill itu, kalau di interior kan ada banyak aspek ya. Harus bisa gambar misalnya, harus bisa baca gambarnya juga, harus bisa bikin 3D, selama kalian bisa mengerjakan itu semua dengan baik untuk kepentingan berjalannya proyek, kalian akan terpilih juga gitu, dan kalian juga pasti akan mampu menjalankannya. Tidak dilihat dari apa jurusan kalian terakhir gitu. Jadi jawabannya bisa. Pertanyaan kedua dari Syafa Zahra Solehati. Kak, aku cari jurusan dekorator, kok nggak ada ya yang keluar malah desain interior? Ya memang tidak ada yang namanya jurusan, tuh goyang kamera gue, ya memang tidak ada jurusan dekorator. Dekorator itu kan seni yang mengindahkan sebuah tempat atau sebuah benda atau menghias lah. Itu nggak bisa dipelajarin karena ya tes semua orang beda-beda. Nggak akan ada jurusan dekorator, yang ada udah pasti jurusan desain interior kalau untuk ruangan ya. Itu jawaban gue. Pertanyaan ketiga dari Tiara Rijayanti. Ini agak panjang nih. Halo kak, maaf aku mau tanya, waktu habis lulus as a fresh graduate itu langsung ngebuka konsultan sendiri atau sempat kerja sama orang lain dulu ya? Soalnya sekarang tuh kayak gimana ya, we apply for internship to gain experience, but somehow we need experience to be accepted. Itu gimana ya kak? Kebetulan aku udah tingkat akhir, hehe. Sebelumnya makasih kak. Oke, Tiara, jadi gini, setelah gua lulus kuliah, gua itu langsung cari kerja. Gua nggak ngebuka consulting sendiri, jadi gua cari kerja. Gua sempat kerja di beberapa perusahaan arsitek dan interior. Sebelum itu, di zaman waktu gue kuliah, gue sempat kerja menjadi junior arsitektur untuk Siloam Hospital gitu. Jadi gue ngegambar rumah sakit, gue nge-layouting tempat-tempat di rumah sakitnya, ruangannya, jalannya, catnya segala macam. Itu gue pernah kerja di sana. Jadi sebelum gue lulus, gue sudah punya pengalaman bekerja di tempat orang. Nah, kalau pertanyaan kedua, gimana cara kita mendapatkan pengalamannya ya gitu. Kalau salah satu syarat untuk diterima kerja juga mempunyai pengalaman. Pengalaman yang dimaksud itu kayak pengalaman waktu portfolio kalian tuh di kuliah. Kalau di kuliah kan ada project-project interiornya kan, mesti bikin apartemen, mesti bikin rumah, mesti bikin retail. Nah, itu diperlihatkan. Ntar kan itu kelihatan dari gambar kerja yang kalian bikin, konsep yang kalian usung, lalu 3D-nya kalian bikinnya kayak gimana, presentasinya gimana. Itu kan sebenarnya udah satu project ya. Udah satu project tapi memang belum ada contoh nyatanya. Nah, lalu setelah, kalau di kuliahan itu kan biasanya juga ada magang. Magang itu dipakai sebaik-baiknya, dalam artian pilih tempat kerja atau tempat magang yang benar-benar berkualitas untuk menaikkan kredibilitas kalian juga dan buat menaikkan portfolio kalian. Kalau kalian cari tempat magang cuma untuk ngedapetin nilai, agak sayang, nanti ilmunya juga nggak dapet. Lalu setelah lulus pun dilihat, wah ini mah cuma tempat asal nih, misalnya ya, tempat ngasal nih. Ya ntar orang lihatnya nggak terlalu bagus, tapi kalau kalian magang diterima di tempat yang oke, saat kalian lulus mau cari kerja, orang lihat, oh dia pernah magang di tempat ini tempatnya bagus nih, ini terkenal. Nah oke, jadi kalian mendapatkan, mereka ngebayang kalian udah dapetin pengalaman dari sana gitu. Jadi gitu. Pertanyaan keempat ya, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah ini ada yang lucu juga. Dari Wisnu Saputra. Jadi lebih baik milih mana, arsitektur, interior, atau kontraktor? Gimana ya? Sebenarnya semuanya baik.
interior juga baik, arsitektur juga baik, kontraktor juga baik. Tiga bidang ini memiliki satu kaitan. Interior itu selalu akan berhubungan dengan arsitek, karena kalau nggak ada bangunannya kita gimana cara ngebuat desain dalam ruangnya. Arsitek selalu membutuhkan kontraktor. Arsitek udah bikin desain sebagus mungkin, tapi perhitungannya nggak mateng nih. Yang bisa memperhitungkan bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh dan sesuai desain itu kontraktor. Jadi fungsinya kontraktor itu yang menghitung berapa material yang diperlukan, berapa lama masa pekerjaan, butuh bahannya apa aja, apakah bahannya itu kuat. Itu kontraktor yang mikirin, kontraktor yang ngitung dari desain yang arsitek bikin. Nah, si interior setelah mereka udah ngebangun, interior baru mengisi dalamnya. Kira-kira tempat ini akan dibuat konsepnya seperti apa, desainnya seperti apa, nanti akan ada penataannya apa aja. Lalu ruangan ini bagusnya dipakai untuk apa, ruangan ini dibikin untuk apa. Nah itu. Jadi ketiga jurusan itu atau ketiga divisi itu saling berkaitan ya, tapi memang balik lagi tergantung kalian sukanya mana. Kalau kontraktor, kalau kalian suka ngitung berarti ya coba pakai yang kontraktor, jadilah kontraktor. Sorry ada iklan sedikit. Terus kalau kalian sukanya membuat desain bangunannya, tampak luarnya, itu jadilah arsitek. Atau kalian suka menata ruangan, Kak, aku lebih sukanya tuh nata ruangan karena aku suka desain kamar aku, nata ruangan aku. Nah itu cocoknya jadi desain interior gitu. Tapi desain interior juga nggak selalu berhubungan dengan kamar. Rumah sakit, lobinya, lobi hotel, mall itu desain interior dalamnya gitu. Nah, pertanyaan kelima dari Gunani. Batasan umur buat lowongan kerja lulusan DKV maksimal berapa tahun ya, Bang? Sebenarnya kalau batasan umur di bidang manapun itu udah pasti batasannya adalah usia produktif. Usia produktif itu sekitar 45 ya mungkin. Kenapa itu batasannya? Karena untuk sebuah perusahaan menerima orang yang sudah berumur itu resikonya sangat amat besar. Kenapa? Itu kan rentan sakit, lalu juga selain faktor kesehatan juga dari faktor kebutuhannya akan lebih banyak dibandingkan perusahaan menerima lulusan baru yang masih umur 20-an. Karena 20-an ya baru lulus, kebutuhannya tidak terlalu banyak. Belum banyak. Masih jiwa muda lah, masih struggling. Kalau 45 kan udah ini ya. Udah kebutuhannya banyak. Terus lalu apakah sudah punya anak, apakah sudah punya istri, kan pasti ada tanggungannya akan lebih banyak. Jadi untuk sebuah perusahaan pasti akan lebih menguntungkan kalau kita memilih orang yang usianya masih muda dibandingkan orang yang usianya sudah tergolong agak tua gitu. Tapi apakah ada batasan? Tapi balik lagi ya, di dunia desain, selama kalian bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan perubahan desain, dan desain kalian bisa diterima, ya nggak masalah juga. Dan selama kalian bisa mengikuti sistem kerja di perusahaan yang kalian mau tempatkan, ya nggak masalah juga gitu. Oke, sekian Q&A dari gua. Pertama-tama gue meminta maaf karena gue emang jarang banget buat upload. Tapi kali ini gue akan berjanji untuk akan sering upload. Seminggu gue coba akan upload 2 kali. Dan gue mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian lewat video juga, biar guanya ada kontennya juga ya, karena kan ya biar gue juga ada kontennya juga gitu. Jadi thank you banget udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada yang mau tanya lagi, silakan tulis komen di bawah, nanti gue akan sempatkan untuk membuat Q&A seperti ini kalau kalian suka. Terima kasih. Salam culun.